Tim bulu tangkis putri Indonesia secara mengejutkan menumbangkan Korea Selatan 3-2 di semifinal Piala Uber 2024. Sedangkan tim bergu putra secara meyakinkan melibas Taiwan dengan skor 3-0. Baik tim putra maupun putri akan bertemu Cina di partai final. Lantas bagaimana peluang Indonesia untuk membawa pulang Piala Thomas dan Uber nanti? Kita simak perbincangan rekan kami Glenn Joshua bersama pengurus PBSI yang juga mantan atlet bulu tangkis nasional Yuni Kartika berikut ini. Mbak Yuni, ini kabar baik untuk kita semua. Kita memastikan tiket di final. Apakah hasil ini sudah diprediksi sebelumnya, Mbak Yuni? Kalau untuk Uber tidak diprediksi karena sebenarnya mereka itu unggulan 5-8. Jadi realistisnya harusnya di quarter final. Tapi target yang diberikan kita oleh PBSI adalah semifinal. Tapi mereka bisa sampai ke final. Ini benar-benar di luar dugaan. Tapi ini sangat mengembirakan bagi kami. Kalau Thomas memang target juara. Jadi maju ke final, ya kita memang ingin mereka bisa maju ke final di Piala Thomas. Mbak Yuni, kita akan ditantang oleh Tiongkok di partai final. Kalau kita lihat statistik ini, Tiongkok kan sangat mendominasi, bahkan dari awal 2000-an sampai dengan saat ini, tim putrinya ini sangat kuat. Bagaimana peluang dari Indonesia yang sudah targetnya sudah tercapai gitu? Apakah besok main nothing tulus atau seperti apa, Mbak Yuni? Targetnya bukan tercapai, terlewati. Targetnya semifinal ya, tapi udah bisa sampai di final. Ya kalau mindset sih harusnya mindset seorang fighter ya kalau untuk besok ya, karena nothing tulus sebenarnya. Dan China ini belum kehilangan satu angka pun ya dari awal sampai dengan tadi semifinal. Dan menghadapi Indonesia harusnya nih bebannya tetap di China, bukan di kita. Tapi ingat Mas, ini pertandingan final. Pertandingan yang berbeda auranya dibandingkan pertandingan semifinal dan yang sebagainya itu. Saya berharap pemain muda kita jangan terlalu tegang menghadapi partai besok final. Bagaimanapun final berbeda lah, ambience-nya beda, feel-nya beda, nervousnya juga beda. Meskipun nothing tulus ya, meskipun underdog begitu maksud saya. Tapi tetap saja tampil di final dengan begitu banyak mata yang melihat hanya untuk merebut Piala Uber, itu menjadi tantangan yang juga tidak mudah di faktor non teknisnya. Jadi saya berharap besok mereka bisa tampil all out, tapi jangan tegang gitu ya. Mereka harus bisa bermain normal besok. Itu tantangan utamanya sebetulnya. Karena kalau permainan sudah berjalan, mereka sudah bisa mengatasi keadaan dirinya dengan baik, ya pasti pertandingan juga akan berlangsung berimbang begitu. Hanya memang lawan China ini dari partai 1 sampai partai kelima mereka punya pemain yang grade-nya ini nggak jomplang. Artinya mereka semua ada di top 10, top 20 gitu. Jadi secara kualitas mereka ini memang rata-rata average bagus gitu ya. Nah kita Indonesia sendiri rankingnya memang agak lumayan berbeda tuh antara Grego dengan ranking kedua dan ranking ketiga. Tapi sekali lagi kalau pertandingan bergu, udahlah nggak usah lihat ranking, nggak usah lihat head to head, karena faktor non teknis tadi yang menjadi peran besar untuk pertandingan besok. Kita tahu tim Thomas ini berhasil ke final untuk bisa mencapai target juara yang Mbak. Untuk kemungkinannya sendiri untuk tim Thomas seperti apa? Apakah bisa merebut juara Thomas tahun ini? Lebih punya chance. Karena kalau sebenarnya pertandingan hari ini itu krusial. Kenapa krusial? Karena Chinese Taipei itu baru saja mengalahkan Denmark. Unggulan kedua dikalahin sama Chinese Taipei pada pertandingan kemarin 3-1. Itu Victor bisa dikalahkan. Victor Axelsen dikalahkan oleh Zhou Tenzhen. Yang tadi lawan Ginting, ya kan? Itu sebenarnya satu partai itu dan partainya Fajri menghadapi Liang Wongchilin juara Olimpiade. Ini dua partai yang berbahaya sebenarnya. Kalau kita berhitung ya hari ini gitu. Tapi kita tahu faktanya Fajri tidak dipasang kemarin. Betul. Kayak kan Fajarnya main sama Daniel, Riannya tidak main. Tapi hari ini ketika itu main, ya agak deg-degan karena lawannya juga Liang Wongchilin gitu ya. Tapi ternyata memasang tim Fajri di ganda pertama juga ternyata pilihan yang tepat. Dan kita menang 2-0, 3-0 lagi. Itu sebenarnya agak di luar prediksi. Karena sejujurnya ini kuda hitam. Kalau bicara Chinese Taipei ini hari ini tuh kuda hitam. Mereka bisa mengambil satu angka di partai 1 atau partai 2. Tapi kita malah bermain mulus, sangat baik hari ini. Kalau Jojo, saya
yakin dia lagi dalam peak performance-nya. Ya. Dikalahin, lagi susah dikalahin dari All England, PAC, sekarang gitu ya. Jadi ke Jojo saya agak yakin, tapi di 2 partai pertama tadi itu krusial sebenarnya. Artinya kuncinya memang di partainya Ginting dan partainya Fajar dan juga Rian ya? Iya, bisa 1 sama, bisa 0-2, bisa 2-0 kan gitu kan. Tapi tadi malah kita bisa unggul langsung 2-0. Ini sangat baik. Modal kepercayaan diri untuk besok melawan China, tim Thomas Indonesia.